seseorang dari umatku ketika membaca sholawat, maka aku mendapatkan kabar gembira dari langit kalau umatku ini diangkat derajatnya oleh Allah 10 derajat dan dihapuskan 10 kesalahannya di muka bumi yang pernah dia kerjakan. Kita semuanya ini pernah maksiat, terlebih adalah saya yang paling sering bermaksiat. Tatkala sholawat, maka kemaksiatan tadi dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka perbanyaklah engkau membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan satu perkara yang tidak sembarangan. Tatkala kita bisa menyebut Nabi Muhammad, siapa yang mengizinkan kita menyebut nama Rasulullah? Allah. Jika kita bisa bersolawat menyebut nama Nabi Muhammad, siapa yang membuat lisan kita bisa bergerak? Allah. Siapa yang bisa membuat pita suara ini mengeluarkan suara? Allah. Sedangkan Allah adalah maha cemburu. Kita cemburu tatkala istri kita diganggu. Kita cemburu tatkala orang tua kita diganggu. Kita cemburu tatkala keluarga kita diganggu. Ketahuilah, kecemburuan tersebut tidak sebanding dengan kecemburuan Allah kepada kekasihnya, itu Nabi Muhammad SAW. Maka hanya orang-orang tertentu yang dapat bersolawat dan merindukan baginda Nabi Muhammad SAW. Tatkala kita bisa bersolawat, tatkala kita senantiasa untuk melazimkan diri kita bersolawat, maknanya tidak akan pernah terputus rahmat Allah kepada kita. Dan ini adalah pintu terbesar untuk meninggal dalam keadaan husnul khatimah, yaitu membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Apabila salah seorang dari umatmu mengucapkan sholawat kepadamu, maka aku akan bersolawat. Aku, Allah Subhanahu wa ta'ala, akan bersolawat kepadanya, kepada umatmu sebanyak 10 kali. Allah Subhanahu wa ta'ala maknanya memberi bersolawat atas nama kita, yaitu mengucurkan rahmat. Rahmat Allah satu cukup untuk mengamankan kita di dunia sampai nanti di akhirat. Wala yusallimu alaika ahadun min ummatika miratan ila salamtu alaihi ashron. Maka seseorang jika bersolawat menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku akan memberikan dia rahmat kepadanya sebanyak 10 kali. A'maluna baina qabul wa raddiha. Amalan kita antara diterima dan ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amalan kita antara sah dan tidak sah. Amalan haji kita, amalan umroh kita, amalan sholat kita, amalan sedekah kita, amalan puasa kita, antara diterima dan tidak oleh Allah. Tetapi amalan sholawat ini merupakan satu amalan yang pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. A'maluna baina qabul wa raddiha illa sholata ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kecuali hanya bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan bagaimanapun, dalam keadaan posisi hati yang terbalik, sombong, kikir, ketika sholawat tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan amalan yang lain, amalan sholat kalau tidak khusyuk ditolak oleh Allah, amalan sedekah jika tidak ikhlas ditolak oleh Allah, amalan apapun jika ada kesombongan ditolak oleh Allah. Tapi tatkala kita sholawat kepada Nabi Muhammad, walaupun sombong, walaupun pamer, dalam keadaan apapun tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dikatakan juga oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya salat alaihil malaikatu madamu yusalliya alayya falbaqila inda dhalika aw liyakthir. Barang siapa bersolawat kepadaku, maka para malaikat ini akan bersolawat memohonkan ampun kepada hamba-hambanya Allah. Selama dia membacanya, maka selama itu pula malaikat tidak memutus istighfar atas nama orang tersebut. Maka bacalah olehmu sedikit atau banyak, semampu kalian, sekuat kalian untuk membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu bagaimana nilai maksimalnya sholawat? Ini juga diriwayatkan ketika sahabat Nabi Muhammad SAW bertanya, ya Rasulullah,
aku gunakan 1/4 waktuku untuk bersolawat kepadamu. Bagaimana menurutmu ya Rasulullah? Jika engkau tambahkan, maka itu lebih baik. Kembali lagi sahabat tadi, ya Rasulullah, separuh waktuku aku gunakan untuk solawat. Bagaimana menurutmu? Engkau tambahkan lebih baik. Ini separuh waktu, Pak. Sehari semalam 12 jam digunakan solawat kepada Nabi Muhammad. Jawabannya apa? Bukan cukup. Tapi ketika engkau tambahkan, itu lebih baik, itu lebih afdol. Sampai kembali lagi, ya Rasulullah, 3/4 waktuku, 75% waktuku aku gunakan untuk bersolawat kepadamu. Bagaimana menurutmu wahai Nabi Muhammad? Jika engkau tambahkan lebih baik. Ini afdoliyah, kemuliaan seseorang yang membaca solawat kepada Nabi Muhammad SAW. Maka hamba tersebut, sahabat tersebut mendatangi Nabi Muhammad. Wahai Nabi, saat ini seluruh waktuku aku gunakan untuk bersolawat kepada engkau. Maka itulah perbuatan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Nabi gak mengatakan, jangan engkau nanti syirik, jangan nanti imanmu turun, jangan nanti imanmu tergadaikan, jangan ketika engkau banyak solawat maka bisa mengganggu pemikiranmu, kecintaanmu kepadaku. Apakah itu yang diucapkan Nabi Muhammad? La, bukan. Nabi Muhammad menganjurkan semakin banyak engkau bersolawat, maka semakin mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna awlan nas fi yaumil qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Sesungguhnya manusia yang paling mulia di hari kiamat yaitu adalah orang yang paling banyak jumlahnya bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadisnya yang lain, Nabi Muhammad juga mengatakan, man shalla alayya min ummati kutibat lahu ashrun hasanatin wa muhiyat anhu asyra sayiatin. Seseorang dari umatku ketika membaca solawat, maka aku mendapatkan kabar gembira dari langit kalau umatku ini diangkat derajatnya oleh Allah 10 derajat dan dihapuskan 10 kesalahannya di muka bumi yang pernah dia kerjakan. Kita semuanya ini pernah maksiat, terlebih adalah saya yang paling sering bermaksiat. Tatkala solawat, maka kemaksiatan tadi dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka perbanyaklah engkau membaca solawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dikatakan juga, sebagian dari para sahabat meriwayatkan sebuah hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma min majlisin yusalli fihi 'alan nabi illa qamat minhu raihatun thayyibatun hatta tablugha ananas sama. Suatu majelis seperti yang kita lakukan pada malam hari ini, apabila dibacakan solawat kepada Nabi Muhammad SAW, maka tersebarlah harum majelis ini sampai ke langitnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi ditutup oleh Allah. Apa sebab? Agar tidak menjadi fitnah di tengah masyarakat. Kalau seandainya Allah ini membuka hijab penutup gaib, bacaan solawat itu tersebar sampai ke langitnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di majelis Ar-Ridwan kita ini membaca solawat kepada Nabi Muhammad, semuanya harus bagus, semuanya harus bagus, semuanya harus mahal. Bukan berarti kita orang kaya, tidak. Menghargai apa yang diucapkan oleh baginda Nabi Muhammad. Bukan berarti kita mau wah-wahan, tidak. Bukan berarti kita mau pamer-pameran, tidak. Ini bacaan solawat sangat agung sekali di hadapan Allah. Maka jika tidak dipersiapkan dengan baik, khawatir kita tidak mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Makanya majelis kita majelis solawat, soundnya harus bagus, panggungnya harus bagus, pakaiannya kita harus bagus, seragam kita harus bagus, rebana kita harus bagus, semuanya harus bagus. Apa sebab? Menghormati Nabi Muhammad SAW. Bukan untuk berpenampilan di hadapan manusia, karena manusia bukan memberikan syafaat kepada kita. Yang memberikan syafaat kepada kita adalah junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Maka perlu kita tanamkan, untuk urusan syariat harus kita utamakan. Untuk urusan dakwah harus yang terbaik yang kita punya. Tapi kalau urusan pribadi, naik sepeda motor utangan tidak masalah, Pak. Tapi tatkala sepeda motor itu digunakan dakwah, harus sepeda motor yang terbaik. Ini cara kita menghormati dakwah Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana Imam Malik
Imam Malik itu kalau mau dakwah, Imam Malik bin Anas, guru daripada Imam Syafi'i, beliau itu kalau mau dakwah, ketika mau menyebutkan hadis, itu nggak mau pakai baju sembarangan. Tatkala ada orang tanya masalah hadis, tatkala beliau mau mengajarkan ilmunya Nabi Muhammad, itu beliau pakai baju yang paling bagus, pakai dupa, pakai wangi-wangian, pakai surban, ambil air wudhu, sikat gigi dulu, setelah sikat gigi pakai siwak, baru mengucapkan hadisnya Nabi Muhammad SAW. Ini adalah ajaran yang diwariskan oleh para salaf kita, ajaran yang diajarkan oleh para leluhur kita. Bukan berarti kita berpenampilan di dalam majelis untuk dilihat manusia, salah. Kita berpenampilan di dalam majelis hanya ingin mendapatkan ridho dari baginda Nabi Muhammad SAW. Dan dikatakan faqulul malaikah, tatkala ada umat Nabi Muhammad duduk membaca sholawat, bau harum sampai kepada langitnya Allah, faqulu malaikat, maka para malaikat ini mengatakan, hadza raihatu majlis yusalli fihi ala Nabi Muhammad SAW. Aku telah mencium bau khas ini, mencium bau ini tiada lain, bau yang sampai masuk ke surganya Allah, bau yang sampai ke langitnya Allah. Ini tiada lain bau yang bersumber dari orang yang berkumpul membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Maka persiapkan betul majelis kita tatkala kita mengucapkan sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dan diriwayatkan pula dari Al-Imam Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, annahu sallallahu alaihi wasallam, bahwa jika telah sampai pada hari Kamis, Allah Subhanahu wa taala mengutus para malaikat ini membawa buku catatan. Rokid dan Atid membawa buku catatan dari perak-perak, dari lembaran-lembaran perak dan berpenakan emas. Malaikat membawa buku yang berlembaran perak dan menggunakan tinta emas dan menggunakan pulpen emas, dan malaikat tersebut berkeliling di bumi ini untuk mendata, untuk menulis nama-nama seseorang yang hari Kamis malam Jumat seperti yang kita lakukan pada malam hari ini, maka mereka termasuk diwan, masuk buku catatan nama kita, dan disetorkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, hambamu ini ketika malam Jumat bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, dan nama kita pun menjadi catatan khusus di hadapan Allah Subhanahu wa taala berkah membaca solawat kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Dan diriwayatkan pula dari Imam Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, annahu sallallahu alaihi wasallam yaqul, aktiru salata ala nabiyyukum fil lailatil gharra wal yaumil azhar lailatul jum'ah wa yaumil jum'ah. Perbanyaklah kalian membaca solawat kepada junjungan Nabi Muhammad SAW malam al-gharra. Apa itu malam al-gharra? Malam Jumat dan hari yang mulia, yaitu hari Jumat. Maka sesungguhnya manusia-manusia umat Nabi Muhammad yang bisa berkumpul untuk membaca solawat, maka merekalah manusia yang dirindukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan solawat yang akan kita baca nanti bisa mengantarkan kita menuju syafaat Nabi Muhammad SAW dan membuat nama kita ada di dalam hati Nabi Muhammad SAW. Kita jangan berupaya nama kita masuk di dalam hati seseorang, tapi berusahalah nama kita ada di dalam hati Nabi Muhammad SAW. Hanya pintu dakwahlah nama kita bisa masuk di dalam hati Nabi Muhammad. Dengan pintu solawatlah nama kita bisa masuk di dalam hatinya Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan majlis kita diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan diberikan kemuliaan di dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ya Rabbi.